Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Diana Juniarti dari kelas TKJ 2 absen nomor 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang OSPF Open Shortest Path First. Baik, pada presentasi kali ini saya sampaikan yaitu tentang pengenalan, karakteristik, cara kerja, paket, konsep area, dan perencanaan topologi pada OSPF. Baik, yang pertama yaitu pengenalan OSPF. Apa sih OSPF itu? Jadi OSPF merupakan sebuah routing protokol berjenis IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol. Yang maksudnya di sini adalah routing OSPF ini hanya dapat bekerja dalam jaringan internal suatu organisasi atau perusahaan. Jaringan internal maksudnya adalah jaringan di mana kalian masih memiliki hak untuk mengatur, menggunakan, dan memodifikasinya. Atau dengan kata lain, kalian masih memiliki hak administrasi terhadap jaringan tersebut. Misalnya yaitu OSPF merupakan routing protokol yang berstandar terbuka. Maksudnya adalah routing protokol ini bukan ciptaan dari vendor manapun. Jadi siapapun bisa menggunakannya dan perangkat manapun juga bisa mengkompatibel dengan routing OSPF ini, serta dimanapun routing protokol ini dapat diimplementasikan. Selanjutnya, OSPF merupakan routing protokol yang menggunakan konsep hierarki routing. Artinya, OSPF membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan area. Dengan menggunakan konsep hierarki routing ini, sistem penyebaran informasi menjadi lebih teratur dan tersegmentasi, tidak menyebar ke sana kemari atau sembarangan gitu. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang kedua, yaitu tentang karakteristik OSPF. Jadi apa aja sih karakteristik OSPF itu? Jadi yang pertama merupakan link state routing protocol, sehingga setiap routing memiliki gambaran topologi jaringan. Yang kedua, menggunakan hello packet untuk mengetahui keberadaan router tetangga atau neighbor router. Yang ketiga, routing update dapat dikirim bila terjadi perubahan dalam jaringan dan dikirim secara multicast. Dapat bekerja dengan konsep hierarki. Yang keempat, dapat bekerja dengan konsep hierarki karena dapat dibagi berdasarkan konsep area. Yang kelima, memiliki fitur autentikasi pada saat pengiriman routing update. Baik, selanjutnya yaitu cara kerja OSPF. Seperti pembahasan sebelumnya, routing pada saat kita mengaktifkan protokol routing OSPF, maka router akan berusaha mencapai kondisi agensi dengan neighbornya. Jadi dengan neighbor seperti ini, router tetangga. Sebelum pembahasan cara kerja, pasti kalian tanya, apa sih adjacency itu? Jadi adjacency itu adalah kondisi di mana dua router yang bertetangga dan sepakat untuk menjalankan OSPF.
Kondisi adjacency ini adalah kondisi yang wajib tercapai jika router ingin menjalankan routing OSPF. Nah, seperti pada topologi. Jadi seperti pada topologi ini, kita tidak perlu router 1 hanya perlu adjacency dengan router 2, tidak perlu dengan adjacency router 3. Begitupun dengan router 3 hanya perlu melakukan adjacency dengan router 2, tidak perlu dengan adjacency router 1. Terus walaupun router 1 dan tidak terhubung dengan tidak bertetangga, tapi mereka bisa saling terhubung karena adanya routing OSPF ini. Baik, selanjutnya yaitu kita bahas paket OSPF. Jadi paket-paket OSPF ada 5. Yang pertama ada hello paket. Apa sih hello paket itu? Hello paket merupakan paket OSPF yang sangat penting karena paket OSPF inilah yang akan menentukan apakah router-router yang bertetangga dapat mencapai kondisi adjacency atau tidak. Jika kondisi adjacency tidak tercapai, maka tidak akan terjadi pengiriman LSA antar router tersebut. Dan dengan tidak terkirimnya LSA, maka pertukaran informasi routing juga tidak akan terjadi. Yang kedua yaitu LSA ACK paket. LSA Acknowledgement atau LACK merupakan paket yang berguna untuk memberitahukan kepada router pengirim LSU bahwa LSU paket telah diterima. Lalu LSU paket apa sih? Link State Update atau LSU paket merupakan berisi informasi routing dari setiap router. Jadi informasi routing ini berasal dari link state database, dikirim secara unicast. Penggunaan inilah LSU dan LSA terkadang bisa membingungkan karena LSA juga merupakan informasi routing yang dikirim oleh router OSPF. LSU paket sebenarnya merupakan paket yang membawa sekumpulan LSA. Yang keempat yaitu LSR, Link State Request Packet. Paket ini digunakan sebuah router untuk meminta informasi yang ada dalam link state database link mirrored router lain. Informasi ini bisa saja informasi spesifik maupun informasi tambahan yang dimiliki oleh router lain. LSR paket juga dikirim dalam bentuk komunikasi unicast. Selanjutnya paket nomor 5 yaitu database description atau DBD paket. DBD paket digunakan untuk kepentingan sinkronisasi link state database. Database paket Database Description Packet atau DBD ini berisi ringkasan link state database. DBD paket berisi ringkasan link state database dan akan dikirimkan ke router lain. Router yang menerima DBD paket tersebut akan membandingkan dengan link state database yang dimilikinya untuk kemudian disinkronisasikan ke DBD paket dikirim secara unicast dengan menggunakan IP address router yang akan dituju.
Baik, selanjutnya yaitu tentang konsep area. Konsep area pada OSPF mengacu pada sekumpulan router yang memiliki ID area yang sama network. Network OSPF harus memiliki area khusus yang disebut area 0 atau area backbone area. Area lainnya harus terhubung dengan area 0, maka area OSPF mengacu pada sekumpulan router yang memiliki area ID yang sama dengan network. Network OSPF harus memiliki area khusus yang disebut area 0 atau backbone area. Dan area lainnya harus terhubung dengan area 0. Maka dari itu OSPF area 0 harus memiliki bandwidth yang besar sehingga memiliki trafik area lain. Jadi berikut tipe-tipe konsep area. Yang pertama, standar area, backbone area. Kedua, backbone area. Ketiga, stop area. 4, totally stop area. Yang kelima, totally NSSA. Yang keenam yaitu not so stopy area atau NSSA. Selanjutnya, perencanaan topologi. Nah, di sini ada contoh topologi. Sebagai penerapan OSPF ada 4 router. Nah, sebelum itu router, di sini namanya ada area. Ada 3 area di sini. Area yang pertama area 0, selanjutnya area 1, yang ketiga area 2. Nah, router 1 di sini berperan sebagai IR. Apa sih IR itu? Router 1 dengan router 4 ya. Router 1 dan router 4 ini sebagai IR, internal routing. Mengapa disebut dengan IR atau internal routing? Karena mereka dalam satu area. Jadi router 1 dan router 4 ini mereka hanya ada pada satu area saja, yaitu yang pertama router 1 berada di area 1, yang router 4 berada di area 2. Untuk yang router 2 dengan router 3 ini mereka berperan sebagai BR atau ABR. BR ini backbone area. Jadi mereka routing OSPF. Jadi salah satu peraturan yang diterapkan dalam routing protokol OSPF adalah setiap area yang ada di dalam jenis jaringan OSPF harus terkoneksi dengan sebuah area yang dianggap sebagai backbone area. Backbone area bisa ditandai dengan penomoran 0.0.0 atau sering disebut dengan istilah area 0. Router-router yang sepenuhnya berada di dalam area 0 dinamai dengan backbone router. Jadi router 2 dengan router 3 ini mereka juga bisa disebut sebagai BR atau backbone router karena mereka berada di mencakup area 0. Nah, selain itu router 2 dan juga router 3 ini berperan sebagai ABR. ABR itu
area border router. Jadi mereka berada di dua area. Sesuai dengan istilah yang ada di dalam namanya adalah border area. Border router yang tergolong dalam jenis ini adalah router yang bertindak sebagai penghubung atau pembatas. Yang dihubungkan oleh router jenis ini adalah area-area yang ada di dalam jaringan OSPF. Karena adanya konsep backbone area OSPF, maka tugas APR hanyalah melakukan penyatuan antara area 0 dengan area lainnya. Seperti ini, area 0 disatukan dengan area 1 atau dihubungkan. Area 0 juga dihubungkan dengan area 2. Baik, untuk biar tidak bingung, langsung saja kita bahas topologi ini dan bagaimana cara mengonfignya. Oke, time to config. Kita bisa lihat di topologi bahwa kita akan config dulu router 1 dulu. Di sini jaringan yang terhubung router 1 dengan router 2 yaitu 192.168.1.0/24. Untuk area 0 atau router 2 dengan router 3 yaitu 10.10.10.0/24. Untuk area 2 yaitu 192.168.2.0/24. Oke, pada router 1 bisa dilihat di sini kita fokus pada router 1. Jadi kita buat IP address-nya yaitu seperti topologi tadi 192.168.1.2/24. Interface-nya mengarah ke ether 1. Nah, ini sudah saya set RP. Nah, sistem identity-nya. Lalu di sini saya langsung config routing OSPF-nya. Sebelum itu saya buat areanya terlebih dahulu. Nah, di sini karena router 1 masuk area 1, jadi saya buatnya adalah dengan nama area 1. Jadi komennya adalah routing OSPF area add, name-nya adalah area 1. Untuk area ID-nya saya tentukan 111. Nah, ketika saya coba print di sini ada backbone area, ini sudah default-nya. Nah, lalu di sini saya tadi tambahkan area 1. Nah, ini ID area-nya adalah 111. Lalu saya tambahkan OSPF-nya, saya tambahkan network-nya. Routing OSPF network, add network, saya masukkan network-nya. Network-nya adalah 192.168.0.1/24. Nah, saya masukkan areanya ke dalam area 1. Ketika saya print, nah seperti ini. Baik, untuk router 2 kita fokus karena di sini router 2 itu ada di dalam dua area. Nah, di sini untuk ether 2-nya saya arahkan, ether 1-nya saya arahkan ke 10.10.10. Untuk ether 2-nya saya arahkan ke 192.168.1.0/24. Nah, jadi pertama saya login ke router 2, lalu saya set identity-nya. Nah, di sini saya tambahkan IP address 10.10.10.1 untuk interface ether 2, ether 1, mohon maaf. Nah, lalu saya tambahkan ke ether 2-nya yaitu dengan IP 192.168.1.1/24. Nah, selanjutnya kita tambahkan areanya.
yaitu dengan area 1 dengan ID yang sama yang kita buat sebelumnya di router 2. Jadi nama area dengan ID area ini harus sama pada kedua sisi router atau router lainnya yang interhubung. Oke, kita print, kita coba lihat di sini sudah ada defaultnya yaitu backbone. Nah, yang kedua yaitu area 1 yang sudah kita tambahkan. Lalu kita tambahkan networknya, kita masukkan. Jadi ada dua network ya teman-teman. Di sini ada network 10.10.10.0. Jadi ini 10.10.10.0, dia berada di area 0 atau yang disebut backbone area. Jadi di sini untuk network 10.10.10.10 10.0 itu areanya berada di area backbone. Selanjutnya kita tambahkan yang kedua. Nah, di sini area kita tambahkan network ini ke area 1. Jadi seperti ini, network 192.168.1.0/24 masuk ke area 1. Ketika kita print, kita sudah membuat satu area yang ini default. Nah, baik. Selanjutnya kita ke router 2. Router 3, maaf. Router 3 hampir sama dengan router 2. Yang kita masukkan ada dua network ya. Jadi ini ether satunya, di sini ether 1 dan di sini adalah ether 2. Baik, langsung saja kita tambahkan IP address-nya 10.10.10.2/24 interface ether 1. Lalu di sini IP address-nya 192.168.2.1 dengan interface ether 2. Nah, kita tambahkan areanya, karena di topologi saya beri area 2, berarti di sini adalah router 3, dia masuk juga ke dalam area 2. Jadi kita tambahkan dengan nama area 2, ID-nya saya beri 2.2.2.2. Ketika saya print, seperti biasa ada default-nya yaitu area backbone, dan di sini area 2-nya sudah ditambahkan. Lalu network-nya saya tambahkan. Yang pertama yang masuk backbone area yaitu 10.10.10.0. Yang network yang kedua yaitu 192.168.2.2 itu masuk pada area 2 di sini. Nah, ketika kita print sudah muncul. Lalu kita config router 4. Router 4 ini hanya dalam satu area, jadi dia adalah IR, Internet Interior Gateway. Oke, langsung saja kita tambahkan IP address-nya 192.168.2.2 dengan interface ether 1. Kita tambahkan routing, kita tambahkan areanya. Nah, di sini karena router 4 itu masuk area 2, kita lakukan yang sama seperti router 3. Kita tambahkan area 2 dengan ID yang sama yaitu 2.2.2. Kita print seperti biasa, ada backbone area. Nah, di sini ada area 2-nya. Nah, selanjutnya kita tambahkan networknya yaitu networknya 2.0. Oke, dia masuk ke area 2. Nah, setelah kita config OSPF-nya, kita coba cek
routing tabel rootnya. Pada tabel routing tabelnya pada RP1 jadi seperti ini. Ada 2 AD OSPF, Active Dynamic OSPF. Nah, jadi langsung muncul 2 ADO, yang satu mengarah ke 10.10.0, yang satu 192, 108, 2.0. Nah, mengapa demikian? Karena pada router 1 ini hanya perlu routing tabel routing ke router 3 dan router 4 agar mereka bisa terhubung. Jadi ADO di router 1 itu ada 2 di sini. Router 1 hanya ditambahkan router jaringan yang terhubung ke dalam router 3 dan router 4, karena di dalam router 2 itu dia sudah terhubung. Nah, pada router 2 di ini hanya ditambah munculnya ADO hanya 1, karena di router 2 ini dia sudah mengenal area 1 juga area 2, area 0. Nah, dia hanya melakukan tambahkan routing hanya pada di area 2, yaitu router 4. Oke, di sini ada tabel pada router 3. Di sini hanya ada 1. Muncul ADO-nya, Active Dynamic OSPF. Oke, kita cek pada router 4 juga sama. Ada 2. Nah, setelah kalian mengecek tabel root sudah benar, kita lakukan pengujiannya. Kita coba ping router 1 dengan router 4 apakah mereka sudah saling terhubung. Dan ya, ketika saya ping IP-nya sesuai topologi tadi, saya RP1 ping ke RP4, mereka saling terhubung. Baik, sekian. Jadi itu presentasi penjelasan saya mengenai OSPF. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, bisa disampaikan di kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.